Perkenalkan, nama saya Nova Wulandari dengan NIM 242545222057 di program studi pengelolaan agribisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan semua materi yang telah dipelajari selama 4 kali pertemuan dalam mata kuliah Manajemen Agribisnis dan Usaha Tani, di mana materi tersebut ada konsep manajemen agribisnis, perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan produksi dalam agribisnis dan usaha tani. Apa itu agribisnis? Agribisnis adalah suatu kegiatan usaha atau bisnis yang dilakukan oleh seseorang dalam bidang pertanian yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Apa itu bisnis? Konsep bisnis. Bisnis adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memproduksi, menjual, atau menukarkan barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Subsistem agribisnis. Subsistem agribisnis ada 4. Yang pertama, subsistem agribisnis hulu, meliputi kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi seperti pupuk, benih, pestisida, dan peralatan pertanian. Yang kedua, ada subsistem usaha tani atau on-farm. Subsistem ini menghasilkan produk mentah seperti padi, jagung, daging, susu, dan hasil tangkapan laut. Yang ketiga ada subsistem agribisnis hilir. Subsistem ini mengubah produk mentah menjadi produk olahan seperti tepung, gula, minyak, dan produk makanan lainnya. Yang keempat ada subsistem pendukung. Sistem agribisnis yang menyediakan jasa untuk mendukung keberhasilan usaha tani. Pelaku utama subsistem penunjang pemerintah, asosiasi, lembaga penelitian, kelompok tani, dan koperasi. Konsep manajemen. Manajemen adalah suatu proses dalam mengatur atau mengelola segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen dikenal dengan POACE. Yang pertama ada planning, perencanaan, menetapkan tujuan dan merumuskan langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada pengorganisasian, organizing, proses mengatur sumber daya, baik manusia, uang, maupun materi. Yang ketiga ada actuating, penggerakan. Proses menggerakkan dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, controlling, pengawasan. Proses mengawasi dan mengontrol kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran telah dicapai. Yang kelima, ada evaluasi, proses menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi, ruang lingkup manajemen agribisnis dan usaha tani. Yang pertama, manajemen agribisnis. Manajemen agribisnis mencakup pengelolaan seluruh aspek bisnis dalam sektor pertanian, dari hulu hingga hilir. Ruang lingkupnya meliputi manajemen produksi, pengelolaan sumber daya pertanian untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Yang kedua, manajemen pemasaran, strategi distribusi, promosi, dan penjualan produk pertanian. Yang ketiga, manajemen keuangan, pengelolaan modal, investasi, dan keuntungan dalam bisnis pertanian. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan tenaga kerja di sektor agribisnis, manajemen rantai pasok, koordinasi antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, ruang lingkup usaha tani. Usaha tani berfokus pada kegiatan produksi pertanian di tingkat petani. Ruang lingkupnya meliputi yang pertama, perencanaan usaha tani, pemulihan komoditas, teknik, budidaya, dan strategi bisnis.
Yang kedua, teknik budidaya, pengelolaan tanah, pemupukan, irigasi, dan perundungan tanaman. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya, seperti penggunaan lahan, tenaga kerja, dan modal secara efisien. Yang keempat, analisis keuntungan, perhitungan biaya produksi, pendapatan. Materi selanjutnya, perencanaan dalam agribisnis. Perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Perencanaan dalam agribisnis dan usaha tani merupakan proses yang sistematis dalam menetapkan tujuan, menyusun strategi, serta mengalokasikan sumber daya untuk mencapai keberlanjutan dan keuntungan dalam usaha pertanian. Perencanaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, hingga manajemen risiko. Alasan kenapa perencanaan sangat penting dilakukan. Yang pertama, tanpa perencanaan berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, perencanaan tidak ada pedoman pelaksanaan sehingga banyak pemborosan. Yang ketiga, perencanaan adalah dasar pengendalian karena tanpa ada rencana, pengendalian tidak dapat dilakukan. Yang keempat, tanpa perencanaan, tidak ada keputusan dan proses manajemen. Pentingnya perencanaan dalam agribisnis dan usaha tani. Perencanaan memiliki peran penting dalam agribisnis dan usaha tani, karena dapat, yang pertama, mengurangi ketidakpastian akibat faktor eksternal, seperti cuaca, harga pasar, dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, mengoptimalkan sumber daya, tenaga kerja, lahan, modal, dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, memastikan efisiensi dan profitabilitas dalam produksi dan distribusi. Yang keempat, membantu dalam pengembalian keputusan dan berbasis data dan informasi yang akurat. Selanjutnya, jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan yang berfokus pada pengembangan strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Yang kedua, perencanaan operasional. Perencanaan yang berfokus pada pengembangan rencana untuk mengelola kegiatan operasional. Jenis perencanaan dalam agribisnis dan usaha tani. Yang pertama, ada perencanaan jangka panjang. Biasanya mencakup periode 1 musim tanam hingga 1 tahun. Fokus pada keputusan operasional seperti pemilihan varietas, jadwal tanam, pengendalian hama, serta pengelolaan panen dan pemasaran hasil. Membantu petani atau pelaku usaha dalam menghadapi fluktuasi pasar dan kondisi lingkungan. Yang kedua ada perencanaan jangka menengah. Berjangka waktu 2-5 tahun. Pencakup investasi dalam teknologi, pengembangan jaringan pemasaran, serta meningkatkan kapasitas produksi. Bertujuan untuk meningkatkan daya saing usaha dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan usaha. Yang ketiga, ada perencanaan jangka panjang, mencakup periode lebih dari 5 tahun. Fokus pada keberlanjutan usaha, diversifikasi produk, ekspansi pasar, serta pengelolaan hutan. Diperlukan untuk memastikan kelangsungan usaha dalam menghadapi tantangan jangka panjang seperti perubahan iklim dan regulasi baru. Komponen perencanaan dalam agribisnis dan usaha tani. Yang pertama, ada perencanaan produksi. Menentukan jenis komoditas yang akan ditanam atau diproduksi,
menyusun jadwal produksi berdasarkan kondisi agroklimat dan pasar, menghitung kebutuhan sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Yang kedua ada perencanaan keuangan, melakukan estimasi biaya produksi dan kebutuhan investasi, menentukan sumber pendanaan atau dari modal sendiri, pinjaman atau subsidi, menyusun strategi pengelolaan arus kas untuk menjaga kelancaran operasional. Yang ketiga ada perencanaan pemasaran, mengidentifikasi target pasar dan segmen konsumen, menentukan strategi harga, distribusi, dan promosi, menjalin kemitraan dengan distributor, pengepul, atau koperasi untuk memperluas akses pasar. Yang keempat, ada perencanaan risiko. Dalam perencanaan risiko, kita mengidentifikasi potensi risiko seperti gagal panen, fluktuasi harga, dan perubahan kebijakan. Menyusun strategi mitigasi seperti asuransi pertanian, diversifikasi usaha, dan penerapan teknologi adaptif. Materi selanjutnya adalah pengorganisasian agribisnis dan usaha tani. Konsep pengorganisasian dalam manajemen agribisnis. Pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian yang memastikan koordinasi antar aspek produksi, distribusi, dan pemasaran, meningkatkan efektivitas operasional dan kepuasan pelanggan. Tujuan pengorganisasian. Yang pertama, ada efisiensi sumber daya. Berfokus pada penggunaan sumber daya, termasuk tenaga kerja, modal, dan material, secara optimal untuk mengurangi pemborosan dan memaksimalkan hasil. Yang kedua, ada peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas dicapai melalui pengorganisasian yang baik, sehingga meningkatkan output per unit sumber daya yang digunakan, mengarah pada keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan. Jenis struktur organisasi. Yang pertama, struktur fungsional. Struktur fungsional bagian organisasi berdasarkan fungsi spesifik, sehingga setiap anggota kelompok memiliki peran jelas dalam produksi, pemasaran, dan pengelolaan. Yang kedua, ada struktur matriks. Dalam struktur matriks, karyawan memiliki dua atasan, memungkinkan kolaborasi antara berbagai departemen dan meningkatkan fleksibilitas dalam menanggapi proyek dan kebutuhan pasar. Ada struktur tim. Struktur tim mengedepankan kerjasama dalam kelompok dengan tujuan tertentu. Proses dan tanggung jawab, yaitu seperti menentukan tugas utama, melibatkan analisis mendalam tentang tujuan organisasi dan penetapan aktivitas kritis yang perlu dilakukan untuk mencapainya. Pembagian tanggung jawab. Pembagian tanggung jawab menjadi proses penting untuk memastikan bahwa setiap anggota tim memahami peran mereka dan kontribusi yang diharapkan dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada koordinasi dan komunikasi, yaitu metode koordinasi. Metode koordinasi mencakup berbagai cara yang digunakan untuk mensinkronkan aktivitas antar tim, termasuk penggunaan alat manajemen rutin. Selanjutnya, pentingnya komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa semua anggota tim tetap terinformasi, yang membantu mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan kolaborasi. Tantangan dalam pengorganisasian agribisnis. Yang pertama ada perubahan lingkungan eksternal, yaitu yang pertama tantangan pasar. Perubahan dalam fluktuasi harga dan persaingan global memberikan tantangan signifikan bagi agribisnis dalam menyesuaikan strategi dan operasional mereka. Yang kedua, ada kebijakan pertanian. Regulasi pemerintah dan kebijakan baru seringkali berubah, mempengaruhi
cara bisnis agribisnis beroperasi dan mengharuskan mereka untuk beradaptasi dengan cepat. Yang kedua, ada sumber daya manusia. Terdapat yang pertama keterampilan dan pelatihan. Terdapat kebutuhan mendesak untuk mengembangkan keterampilan karyawan agar mereka dapat mengikuti kemajuan teknologi dan praktik terbaik dalam industri agribisnis. Menghadapi tingkat pergantian karyawan yang tinggi, penting untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman. Dari selanjutnya, pengelolaan produksi, manajemen agribisnis, dan usaha tani. Definisi pengelolaan produksi. Pengelolaan produksi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan produksi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan bisnis. Tujuan pengelolaan produksi meliputi peningkatan kualitas produk, optimalisasi penggunaan sumber daya, serta pengurangan biaya produksi untuk meningkatkan daya saing. Pentingnya pengelolaan produksi. Yang pertama, dampak terhadap produktivitas. Pengelolaan produksi yang efektif dapat meningkatkan produktivitas dengan meminimalisir pemborosan dan mengoptimalkan proses, sehingga menyebabkan peningkatan output. Yang kedua, pengaruh terhadap keberlanjutan usaha. Keberlanjutan usaha dipengaruhi oleh pengelolaan produksi yang baik, yang mencakup efisiensi, sumber daya, dan dampak lingkungan, menjaga kesinambungan bisnis di masa depan. Apa itu produksi? Produksi adalah dilakukan untuk mengubah input menjadi output atau dapat dipahami dengan kegiatan untuk menambah nilai pada suatu barang atau jasa dengan melibatkan faktor produksi sebagai inputnya. Jangka waktu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jangka pendek, yaitu jangka waktu ketika input variabel dapat disesuaikan, namun input tetap tidak dapat disesuaikan. Yang kedua, jangka panjang, merupakan suatu waktu di mana seluruh input, variabel maupun tetap yang digunakan perusahaan dapat diubah. Perencanaan produksi. Yang pertama, kita dapat menentukan komoditas atau produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Yang kedua, menyusun strategi produksi yang berkelanjutan dan menguntungkan. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat, penentuan target produksi. Produksi dalam agribisnis. Yang pertama, intensifikasi, optimalisasi input untuk meningkatkan hasil produksi. Yang kedua, ekstensifikasi, perluasan usaha dengan meningkatkan kapasitas produksi. Yang ketiga, diversifikasi, pengembangan berbagai produk untuk memperluas pasar. Yang keempat, mekanisasi dan otomasi, penggunaan mesin dan teknologi digital dalam proses produksi. Pengendalian produksi, pengawasan terhadap jalannya produksi untuk memastikan kesesuaian dengan perencanaan. Yang pertama, identifikasi hambatan dan kendala dalam proses produksi. Yang kedua, penerapan sistem kendali mutu untuk memastikan kualitas hasil produksi.